Kalau besok Sylvester datang di sidang PK, ya dia ditangkap oleh kejaksaan dan dibawa ke tahanan. Iya dong, iya dong, iya dong. Kejaksaan tangkap lalu dibawa ke tahanan. Iya, tinggal kejaksaan bawa surat nih. Kalau Anda merasa Anda pernah dapat surat yang kami kirim nih, saya kirim lagi nih surat, Anda sekarang ditangkap. Bisa. Bahwa Pak Jokowi adalah orang yang dikirim Tuhan untuk ini, makanya kami selalu setia dan mendukung Pak Jokowi. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Sylvester Matutina mangkir dan tidak hadir di persidangan PK. Alasannya karena ini. Sylvester Matutina, loyalis Jokowi yang paling terkemuka saat ini, akan ditangkap tanggal 20 Agustus saat jadwal sidang peninjauan kembalinya hendak digelar. Sylvester kelihatannya jagoan, akan tetapi setelah mendengar pernyataan dari Prof. Mahfud MD ini, Sylvester ketar-ketir dan tidak bisa tidur 5 hari 5 malam. Kalau besok Sylvester datang di sidang PK, ya dia ditangkap oleh kejaksaan dan dibawa ke tahanan. Iya dong, iya dong, iya. Kan sudah jelas. Orang di luar negeri aja diburu. Yang menyesatkan itu tim hukumnya Sylvester itu mengatakan ini sudah daluarsa. Itu salah. Pakai matematika apa kok orang mengatakan sudah habis daluarsa? Coba dibaca lagi kitab undang-undang pidana. Masa yang ini selalu ada di televisi, tidak ditangkap? Artinya besok ketika hadir di situ berhadapan, ya udah nggak ada pilihan lain menangkap. Iya dong. Kejaksaan tangkap lalu dibawa ke tahanan. Iya, tinggal kejaksaan bawa surat nih. Kalau Anda merasa Anda pernah dapat surat yang kami kirim nih, saya kirim lagi nih surat, Anda sekarang ditangkap. Bisa. Orang yang merasa dirinya paling jago dan paling hebat di negeri ini dan kebal hukum, ternyata sibuk mencari-cari kabar di sosial media, yaitu mencari kabar apakah posisi dirinya aman saat ini. Apa yang terjadi? Ternyata Sylvester Matutina kemungkinan besar menonton podcast Mahfud MD. Misalnya Sylvester menonton tayangan kita malam ini, lalu tahu bahwa besok kemungkinan akan dieksekusi, lalu tidak datang di sidang itu. Berarti PK-nya batal? Seharusnya karena orangnya ada dan harus datang sendiri, gitu. Jangan kuasa hukumnya, gitu. Kalau jantan, gitu. Jadi tidak boleh orang kalau sudah dieksekusi itu dibiarkan. Itu lebih buruk. Daya rusaknya terhadap hukum kalau orang sudah divonis kok tidak dieksekusi. Itulah yang membuat ketar-ketir Sylvester dan akhirnya benar dan terjadi. Sylvester mangkir tidak datang di persidangan PK. Sebagai pemohon tidak hadir dengan alasan sakit. Sylvester Matutina menyatakan bahwa pada hari ini pemohon tidak bisa hadir dan surat itu sudah disertai dengan surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan menderita sakit, membutuhkan waktu istirahat selama 5 hari. Dengan beralasan Sylvester sakit dan sudah ada surat resminya dari rumah sakit, akan tapi masyarakat tidak bodoh dan masyarakat itu akan semakin cerdas. Wah, besok ketika datang kan mestinya jaksa mengeksekusi. Berarti dalam bayangan kita kalau besok Sylvester datang di sidang PK, ya dia ditangkap oleh kejaksaan dan dibawa ke tahanan. Betul begitu logikanya? Iya dong, iya dong, iya. Kan sudah jelas. Orang di luar negeri aja diburu. Ada lagi gini loh. Yang menyesatkan itu tim hukumnya Sylvester itu mengatakan ini sudah daluarsa. Itu salah, gitu. Saya ingin katakan begini. Daluarsa itu diatur dalam pasal 78 ayat 1 KUHP yang menyatakan untuk setiap tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 3 tahun, ya, itu di butir 3 pasal 78, yang ancaman hukumannya lebih dari 3 tahun itu daluarsa penuntutannya 12 tahun. Penuntutannya 12 tahun, daluarsa ya? 12 tahun. Nah, ini melakukan tindak pidana kejahatan pasal 311 ayat 1. Ancaman hukumannya 4 tahun. Berarti daluarsa penuntut aja 12 tahun. Itu penuntutan. Sudah dituntut, sudah dihukum. Dengan dakwaan 4 tahun, tetapi jatuh hukumannya 1,5 tahun. Ancamannya 4 tahun, jatuh hukumannya 1,5 tahun. Berarti daluarsa penuntutan sudah lewat karena 12 tahun, sebelum 12 tahun sudah divonis. Tapi ada daluarsa pemidanaan. Daluarsa pemidanaan itu diatur di dalam pasal 84 ya, ayat 2. Pasal 84 ayat 2 KUH pidana itu mengatakan untuk ancaman pidana yang 4 tahun yang daluarsanya, untuk ancaman pidana yang daluarsanya ditentukan oleh pasal 71 itu ditambah sepertiganya. Artinya 12 tahun ditambah sepertiga itu daluarsanya 16 tahun. 16 tahun. Nggak bisa, matematikanya sudah itu. Pakai matematika apa kok orang mengatakan sudah habis daluarsa? Coba dibaca lagi
kitab undang-undang pidana. Sehingga Dalam podcastnya, Prof. Mahfud MD mengatakan jika Sylvester menonton podcast ini, kemungkinan besar Sylvester tidak akan berani datang di sidang PK. Matutina boleh menghindar dan melarikan diri hanya sampai 20 Mei 2034. Masih lama, masih bisa ditangkap sewaktu-waktu. Ada waktu untuk buron ya. Mahkamah Agung itu beberapa bulan terakhir ini nangkap 4 orang tuh. Ada yang di Papua, ada yang di Bogor, ada yang Padang dan sebagainya. Bisa karena lari kemana-mana. Masa yang ini selalu ada di televisi tidak ditangkap? Sylvester tidak jantan dan tidak berani menghadapi kenyataan ini. Artinya besok ketika hadir di situ berhadapan ya udah nggak ada pilihan lain menangkap. Iya dong. Kejaksaan tangkap lalu dibawa ke tahanan. Iya, tinggal kejaksaan bawa surat nih. Kalau Anda merasa Anda pernah dapat surat yang kami kirim nih, saya kirim lagi nih surat, Anda sekarang ditangkap. Bisa. Misalnya Sylvester menonton tayangan kita malam ini, lalu tahu bahwa besok kemungkinan akan dieksekusi, lalu tidak datang di sidang itu. Berarti PK-nya batal. Seharusnya karena orangnya ada dan harus datang sendiri gitu. Jangan kuasa hukumnya gitu. Kalau jantan gitu. Jadi tidak boleh orang kalau sudah dieksekusi itu dibiarkan. Itu lebih buruk daya rusaknya terhadap hukum kalau orang sudah divonis kok tidak dieksekusi. Itu lebih buruk daripada orang nyuap sebelum diadili, kalau sudah diputus gitu tidak dieksekusi, kan berarti tidak ada gunanya seluruh proses hukum. Nah, jadi harap kejaksaan ya. Jadi kita berharap kejaksaan itu masih cukup harum namanya lah. Cukup harum tapi ada sedikit sangit sedikit dalam soal Matutina ini bisa diselesaikan sebelum sangit itu membusuk ke seluruh bangunan tubuh kejaksaan gitu. Bisa kok. Dulu bisa, selalu bisa. Kita koordinasi dulu, ada di mana kejar ayo, bisa gitu. Tidak ada masalah Kejaksaan Agung dan saya kira Presiden akan setuju itu. Presiden akan setuju karena kalau tidak setuju berarti melanggar hukum dong untuk menangkap Matutina itu. Oke, gitu. Dan yang terkait dengan pelaporan kubunya, Sylvester sering minta buru-buru agar orang tersebut dijadikan tersangka dan ditahan, dipenjarakan. Kemungkinan Sylvester Matutina, loyalis Jokowi yang paling terkemuka saat ini, akan ditangkap tanggal 20 Agustus saat jadwal sidang peninjauan kembalinya hendak digelar. Seharusnya 6 tahun lalu Sylvester sudah masuk penjara karena kasasinya ditolak Mahkamah Agung dan bahkan MA menambah hukumannya dari 1 tahun penjara menjadi 1,5 tahun penjara. Tapi mungkin karena kelihayannya, backingnya atau kondisi saat itu, Sylvester bisa selamat dari kurungan penjara hingga saat ini. Bahkan PK-nya baru diajukan kemarin saja setelah ribut-ribut dengan Roy Suryo CS. Ia bisa-bisanya selamat dari eksekusi, berkeliaran bebas, bahkan seperti jagoan mau mempenjarakan orang lain dan duduk manis pula di posisi komisaris. Jika di kasusnya orang lain dan yang terkait dengan pelaporan kubunya, Sylvester sering minta buru-buru agar orang tersebut dijadikan tersangka dan ditahan, dipenjarakan. Padahal orang lain tersebut statusnya masih dalam penyelidikan. Akan tetapi Sylvester ngotot sibuk mendatangi penegak hukum, mendatangi Polda agar kasus orang lain tersebut segera dinaikkan ke penyidikan, dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Satu republik ditipunya secara dingin. Gagal mendapatkan amnesti, Sylvester Matutina beralih ke peninjauan kembali. Benar-benar pemain, cepat sekali dia mengurus memori PK-nya dan langsung didaftarkan dan langsung pula dapat jadwal sidang perdana, yakni 20 Agustus ini. Entah apa pula novum baru yang didapatnya sehingga mudah saja baginya memasukkan berkas PK dan diterima dan langsung pula dapat jadwal sidang PK perdananya. Ini bukti juga bahwa memang hukum kita bisa diurus gampang oleh orang-orang tertentu, tapi sulit sekali diurus oleh orang-orang kebanyakan, apalagi yang namanya keadilan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kasusnya? Sedangkan dirinya sendiri melakukan perbuatan pidana yang jelas-jelas sudah ingkrah dan selayaknya harus dieksekusi. Itu pun sudah lewat beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi beberapa drama pun mulai diorkestrasi seperti mengajukan peninjauan kembali. Kejaksaan kabarnya sudah membentuk tim eksekusi Sylvester Matutina setelah diundang tak kunjung hadir. Agak lambat pergerakan kejaksaan dalam mengeksekusi Sylvester ini, sehingga menimbulkan sakwa sangka lain terhadap pihak kejaksaan. Masuk angin, takut backing Sylvester memang bukan orang sembarangan,
dan lain-lainnya. Agaknya terlambatnya pihak kejaksaan ini tidak saja pada saat ini pasca putusan Silverster itu terungkap, tapi sejak 6 tahun yang lalu. Tapi pihak kejaksaan sudah memastikan Silverster akan dieksekusi. 20 Agustus adalah pembuktiannya. Kenapa 20 Agustus pembuktian bagi kejaksaan untuk mengeksekusi Silverster Matutina? Karena itulah hari di mana Silverster Matutina harus hadir sidang perdana peninjauan kembali. Silvester tak bisa lagi bersembunyi, hadir dan bisa langsung ditangkap jaksa saat itu juga. Jika jaksa masih harus menanti putusan PK, buat apa pula tim eksekusi harus cepat-cepat dibentuk. Meski sudah beralasan Silvester sempat menghilang, lalu COVID-19, orang dalam tahanan saja dikeluarkan, apalagi baru dimasukkan, jaksa tentu tahu pasti kenapa Silverster tak dieksekusi ketika itu. Minimal ada unsur kelalaian, maksimalnya pelanggaran yang cukup serius. Akan tetapi masyarakat sangat cerdas sekali dan masyarakat ini selalu mengawal kasus Silvester ini. Bahkan masyarakat mengatakan bahwa ini hanya strategi Silvester untuk mengulur-ulur waktu, dan ini hanya trik dan akal-akalan Silvester agar tidak segera dieksekusi oleh kejaksaan. Akan tetapi benar adanya belum dieksekusi. Setelah gagal menyuarakan amnesti lalu beralih pada peninjauan kembali, kini pihak Silverster memunculkan ide baru bahwa putusannya 6 tahun lalu sudah kadaluarsa. Jadi ia tak bisa lagi dieksekusi. Benar-benar licin dan banyak akalnya. Banyak akal untuk mengakali aturan hukum. Wajar ia bisa selamat selama 6 tahun tak dieksekusi. Belum pernah ada orang, baik di Indonesia maupun di dunia ini, yang bisa melakukan seperti itu. Tapi aneh juga, ide kadaluarsa dimunculkan, tapi PK dimasukkan juga. Ini sebetulnya bertolak belakang.